bintang tamu kita berikutnya, kita mau kasih lihat ini ada sebuah tayangan kemarin ini berhubungan dengan salah satu host kita juga lah. Kamu nggak tanya rambutku tambah panjang? Iya kok tambah panjang, nanti pendek sekarang panjang. Iya disulap saya. Ntar segmen 4 rambut segini panjang. Segmen berubah rambut. Ini berhubungan sama Dewi Muria Agung sama Dewi Persik ya. Kemarin kan kamu sempat melaporkan seseorang ke pihak polisian ya. Lanjutannya seperti apa kasusnya kita buka lihat yang satu. Iya. Netizen ya, Pak? Kan kamu pernah melaporkan ya netizen itu. Iya. Karena apa sih? Ya karena kan memang ibu, kalau saya dihina nggak apa-apa. Saya dimaki nggak apa-apa, tapi jangan difitnah. Karena kan kalau udah difitnah kan jatuhnya kan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ini negara hukum, pembunuhan aja hukumannya berat. Ya. Apalagi fitnah gitu. Tapi memang aku sempat nonton nanti tadi malam bahwa si ibunya juga mengakui salah. Dan memang ibunya mengatakan kata-kata yang cukup sangat menyakitkan ya, bukan cukup menyakitkan. Itu kan sempat alot, mediasi itu sempat alot. Makanya kan saya datang ke Polres Jakarta Selatan itu sudah beberapa kali untuk karena kan sekarang ada apa restoratif justice ya. Jadi itu memang Kapolri memang mengharuskan. Jadi ini mungkin masyarakat kan ngapain sih mediasi, ngapain mediasi. Nah itu memang sudah ada arahan dari Kapolri bahwa pihak kepolisian apapun kasusnya terutama pencemaran nama baik ini memang harus ada mediasi terlebih dahulu. Jadi kami dikumpulkan dan itu sangat alot sampai beberapa kali dan akhirnya endingnya Mami harus dipertemukan karena memang pihak yang berwajib menginginkan Mami karena kan saya melaporkan juga atas persetujuan dari keluarga besar yaitu ibunda tercinta gitu kan King. Kan mediasinya alot, apa yang bikin mediasi kemarin sempat alot? Ya Mami saya itu kan berulang-ulang itu mendengarkan rekaman itu. Jadi Mami aku kan sakit. Untung Mami aku nggak sakit jantung, itu bahaya loh. Orang tua ibu gitu ya. Itu Mami saya ngomong aja tuh setelah wawancara itu mungkin teman-teman media itu gemeter loh. Mami saya ininya dingin sampai gemeter. Jadi Mami saya itu kan yang tahu saya gitu kan pagi siang malam anak kerja sampai ketemu sama Mami saya aja susah gitu kan. Tidurnya juga kita kurang. Tapi kok anak aku dibilang wanita malam, wanita yang menjajakan diri tapi pakai bahasa Madura. Terus jadi saya tuh dipakai TV-TV itu di TV ini di TV itu karena saya itu pakai dukun. Dibilang gitu? Iya. Jadi Dewi Persik tuh pakai dukun, makanya semua TV sama teman-temannya banyak yang suka sama dia. Saya tuh mohon maaf pelacur, mohon maaf lagi saya tuh juga suka menjualkan pelacur ke orang lain gitu. Itu kalimat-kalimat seperti itu ya. Sampai akhirnya kan kamu juga keluar statement kamu akan mau memaafkan. Dan juga saya menikah 3 kali itu gara-gara saya nggak bener begini-begini. Jadi ketika itu Mami saya tuh bener-bener kan meja nih polisi pada waktu di dalam sebelum ada teman-teman wartawan. Di depan teman-teman wartawan aja namanya ibu yang melahirkan kita ya, sayangku ya udah seperti itu. Gimana pas di dalam? Di dalam kayak gimana, Wi? Mami saya kan kebetulan beliaunya bahasa Madura. Jadi pakai bahasa Madura gitu-gitu. Marah ya? Iya, saya ngademin gitu supaya tidak terjadi seperti itu. Ya kita ngelihat tadi Dewi mencoba untuk menenangkan ibunda tercinta Mami ini ya. Tapi Wi kan sempat keluar statement juga katanya Dewi mau memaafkan selama Mami ini memaafkan. Iya. Itu salah satu syaratnya. Iya. Akhirnya Mami ini memaafkan. Untuk sekarang sih Mami aku gak ngomong apa-apa. Cuma diam saja. Cuman Mami aku cuman bilang intinya itu kamu diam dulu gitu. Aku gak berani bantah. Jadi akhirnya kasusnya apa? Sudah selesai atau belum? Dicabut. Masih belum ya? Masih terus berjalan ya? Tapi dia sudah meminta maaf. Ya. Jadi nanti ke depannya seperti apa masih ada di tangan Dewi Persik dan Mami ini pasti. Iya karena kan Mami tuh yang menjadi piskis Mami tuh kena itu karena di grup pengajian, di grup Bayangkari kan beliaunya kan aktif masih kan. Jadi kan walaupun sudah pensiun istri polisi tapi kan tetap yang namanya grup ini kan pada semuanya Bu itu udah ngata Jember begini, Jember suka main dukun, Jember begini, Jember begitu. Saya nggak terima loh Bu, tetap teruskan. Ada yang mengatakan ini. Jadi Mami saya tuh kayak beban piskis saya bilang sama Mami, ikuti kata hati Mami seperti apa. Saya sebagai anak hanya mengikuti apa maunya orang tua. Saya pernah bilang sama para netizen, ketika orang tua saya bersuara, nyawa saya kasih buat orang tua saya. Tapi ketika orang tua saya diam, saya pasti paling cuma ngomel doang, nenek paling gitu. Tapi ketika ibu saya bilang, laporin nak, ini saya jalan gitu. Oke, harapannya Dewi apa? Harapan saya
mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat semuanya bahwasanya kan yang ngatain saya ini kan seorang ibu yang usianya tidak jauh beda seperti ibu saya. Mendingan Bu kalau nggak ngerti main sosmed mendingan masak di rumah, urus suaminya, ngaji perbanyak, istighfar, doain anak-anaknya, doain suaminya. Itu yang ibu saya yang ajarin. Nah, jangan sampai udah tahu sosmed banyak komentar, udah langsung gila sosmed, lupa suami, lupa istri, ngomongin urusan orang. Sekali lagi saya perlu garis bawahi, apa yang saya bicarakan saya tidak pernah berbicara tentang Lesti maupun Bilar. Saya berbicara tentang KDRT. Tapi banyak fans-fans yang merasa tersinggung. Oknum fans ya? Oknum fans yang mengatasnamakan mereka, tersinggung atas ucapan saya, dikira saya ngomongin tentang mereka. Akhirnya saya tersulut kepancing karena saya juga manusia biasa. Ketika Marwah seorang perempuan dikatain mandul, dikatain nikah 3 kali sudah perempuan nggak bener. Perempuan mana sih yang pingin perceraiannya itu bercerai? Perempuan mana yang kepingin mandul atau yang tidak pingin punya anak seperti itu? Kita berharap semoga tentu saja semakin bijak menggunakan media sosial karena ada undang-undang ITE di dalamnya. Semoga tidak menyakiti. Kalau memang sedang memiliki hari yang kurang baik, hindari untuk bermain media sosial ya, hindari untuk memberikan komentar-komentar negatif di media sosial siapapun itu juga ya. Tapi berbicara mengenai kehidupan, kita juga akan hadirkan bintang tamu berikutnya. Kita juga berharap semoga harinya baik-baik saja. Walaupun sudah bercerai dengan sang suami di Februari 2022 dan kabarnya sempat bersiteru dengan mantan suami, tapi katanya sang anak minta mereka berdamai. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Dena Devanka. Ya Allah, Kak Dena kok makin seger sih? Auranya tuh kayaknya makin terpancar. Kalau udah punya pasangan itu emang iya. Aduh. Mohon maaf, duduk aja. Nggak usah lo rayu lagi. Salah aja mulu sama King ya. Ya Allah, Bang Billy langsung aja lu. Mbak Dena, semakin bahagia Dena Devanka. Bahagia dong, harus bahagia. Hidup tuh kan harus dinikmati. Kak, rahasianya apa sih Kak? Rahasianya? Ya, aku kan juga janda. Sendiri sekarang maksudnya statusnya. Iya. Kok bisa sih kakak langsung bisa cepat sekali? Maksudnya apa sih Wi? Move on gitu maksudnya. Emang udah ada yang baru? Semua kan harus ada proses dan kita kan santai dulu. Sebentar, gitu. ya kalau ada yang baru juga nggak apa-apa. Mungkin nggak mau kalah sama yang itu ya. Kan ini kebahagiaan. Ingat lo ya janda itu walaupun sudah punya anak, kalau niat mau cari yang baru bisa cepet Bisa. Semuanya juga bisa apapun statusnya ya. Tapi Dena Devanka, kita semua di sini mau ucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Ya, sama-sama. Terima kasih juga udah pakai baju basecamp militer di Oh, semuanya aja. Kita mau kasih lihat buat sahabat ambiar di rumah, ini dia Dena Devanka yang diminta oleh anak-anaknya untuk bisa berdamai dengan sang mantan suami katanya. Kita ngeliat foto-fotonya tuh kayak sayang gitu ya, cuman sudah terjadi. Sudah terjadi. Sekarang kondisi anak-anak gimana? Kondisi anak-anak baik-baik aja ya, walaupun memang akhir-akhir ini tuh ada perubahan lah. Maksudnya perubahannya tuh yang kecil, kadang-kadang kan kita tidur kan bareng. Aku bareng sama yang kecil dan yang cewek gitu kan. Yang cowok ada di kasur satu lagi. Dan yang kecil nih benar-benar lagi fragile banget lah. Karena dia ngerasanya kan dulu dia tuh tidur di tengah, ada mamanya, ada papanya. Gitu. Jadi dia kadang-kadang tiba-tiba nangis. Kenapa Dede? Kangen gitu kan. Kepengen tidur sama mama papa gitu. Nah itu kadang-kadang aku juga ikutan nangis sih kalau anak kayak lagi begitu. Tapi aku kasih solusi, yaudah mau telepon papa, video call gitu. Kayak gitu. Tapi mereka tuh tahu gak sih sebenarnya kalau memang sudah benar-benar berpisah gitu? Mereka tahu. Gimana caranya kakak menyampaikan kepada anak? Masih kecil-kecil soalnya. Iya. Banget, masih kecil-kecil. Makanya aku tuh selalu berusaha untuk biar mereka tuh bahagia. Kalau aku nggak ada harus ditemenin sama kakak iparku atau enggak sama mama. Karena nggak boleh anak tuh sendiri. Cuman sama mbak aja nggak boleh gitu loh. Jadi biar mereka terus rame lah gitu loh. Ngejelasinnya gimana ya Dena sama mereka? Ngejelasinnya ya aku bilang kalau ya gimana, ini mama sama papa udah punya rumah masing-masing, kita beda. Oh gitu. Bilangnya punya rumah masing-masing ya? Iya, tapi tahu dengan misalnya guys ini papa mau jemput nih minggu ini gitu. Jadi udah tahu ada jadwal papanya, ada jadwal mama gitu. Oke, tapi ada satu pertanyaan nggak sih atau 1-2 pertanyaan yang sulit dijawab oleh Dena dari anak-anak? Kadang kan anak-anak tuh suka nanya yang wow,
Ada pertanyaan yang Iya, out of the banget. box gitu. Ya, dia bilang, papa tuh nggak sayang kita ya gitu. Udah nggak ada lagi ya Freezy family gitu. Ada pertanyaan kayak gitu? Ada. Iya. Ketika jawabannya, ketika pertanyaannya sudah tidak ada lagi ya Freezy family, jawaban Dina Devanka apa? Karena kan dulu kita sering ngevlog bareng kan gitu. Terus aku bilang ya Freezy family tetap ada, tapi bedanya ya kita nggak bareng-bareng. Soal ditanya, papa tuh udah nggak sayang kita. Oh sayang dong, mau sampai kapanpun kan itu selalu menjadi papa kalian. Makanya aku juga selalu menghimbau ke Ijong juga supaya dia tuh harus udahlah apa yang terjadi sudah berlalu gitu ya. Terserah dia memilih bersama siapa, tapi jangan menjadi anak jadi korban. Karena aku nggak mau sekarang tuh kita fokusnya untuk masa depan anak lah, untuk sekolah anak ya kan. Terus untuk pendidikannya mereka seperti itu. Gitu. Tapi Dena di saat anak mempertanyakan hal tersebut, papa tuh udah gak sayang sama kita ya. Dena sebagai ibu dan pernah menjadi istrinya Jonathan Freezy gitu. Perasaannya Dena seperti apa? Ya aku bilangnya kalau sama kalian tetap sayang. Mungkin Kepada kalau sama papanya? Mungkin kalau sama mama udah enggak. Ya guys gimana ya? Soalnya anakku tuh udah gede dan mereka tuh karena mungkin sering melihat kita tuh cekcok di rumah, yang which is itu sebenarnya nggak baik ya. Iya, karena kita dulu kan satu lantai kamarnya. Tapi jadi mereka mengerti bahwa cekcok mereka ngerti. Mereka ngerti. Pasti paham. Kan? Iya, udah Pasti gede. paham, sudah umur segitu ya, walaupun Iya, masih kecil ya, betul. melihat orang tuanya. Cekcok pasti mengerti. Tapi mau nanya dong, Ijong terakhir ketemu sama anak-anaknya kapan? Terakhir ketemu kayaknya minggu lalu ya. Masih Minggu rutin lalu. ya? Masih tetap Masih rutin. setiap hari nengokin anak-anak gitu Kak? Enggak Atau nengokin dalam sih. seminggu berapa kali? Tiap 2 minggu sekali. Terkadang sebisa dianya aja. Makanya sekarang semuanya itu sudah sesuai dengan maunya dia. Misalnya kapanpun dia mau, saya silahkan. Gitu loh. Asal tidak mengganggu jadwal anak-anak ya gitu loh. Maksudnya jadwal anak-anak udah fleksibel banget aku. Untuk tunjangan dia mau kasih berapa ya sudah terima aja gitu. SPP sekarang bagi 2. Jadi saya udah kayak buat apa lagi ya kasasi, bingung banget kan gitu loh. Oke, sebentar. Tadi bilang tunjangan mau berapapun saya terima aja. Ya, Sesuai soalnya, ekspektasi atau tidak? Tidak sih, pastinya tidak dong. Sesuai dengan yang diputuskan pengadilan pun setengahnya tidak. Tapi Diputuskan ke pengadilan berapa? 30. Yang biasa diberikan kisaran? Yang biasa diberikan, maksudnya selama ini? Ya, Selama ini ya sekitar 15 lah ya per bulan. per bulan. Kalau pengadilan Sekarang, putusannya 30 per bulan, 30 iya, juta per sekarang bulan. kurang dari 15 gitu. Kurang dari 15. Kurang dari 15. Kalau ada angka kurang dari 15, akhirnya kamu minta lagi atau ya udah deh biarin aja. Ya udah biarin aja. Oke, ya udah biarin aja ya. Biarin Pernah aja. paling lama kan kamu bilang biasanya 2 minggu sekali atau kapanpun dia mau datang, ya Ya. silahkan Ya. untuk ketemu sama anak-anak. Pernah paling lama berapa lama Ijo nggak ketemu sama anak-anaknya? Nggak pernah sampai sebulan sih ya, 3 minggu sih pernah mungkin karena dia sibuk gitu. Tapi video call gitu kan Kak? Iya ya, terus tetap telepon, kadang kirim makanan ke anak-anak gitu loh. Kita setuju sama apa yang disampaikan Dina Devanka dan kita juga yakin bahwa Ijong berpikiran yang sama bahwa anak-anak tidak boleh menjadi korban. Tapi kita mau Betul. kasih lihat artikel yang satu ini, silakan Dina juga boleh tanggapi. Dena Devanka ternyata rutin bawa anak ke psikolog usai cerai dari Jonathan Freezy. Kenapa sampai sering begitu? Enggak sih, aku nggak pernah buat statement kalau anakku ke psikolog enggak ya gitu. Tapi memang kadang-kadang kan kita syuting atau ada narasumber psikolog. Psikolog Nah, anak gitu ya. nah di situ aku biasanya ngobrol dong gitu. Gimana sih? Terus dia juga kan pasti ngelihat anak-anak tuh seperti apa. Kayaknya enggak, anak-anak kamu happy-happy aja. Tapi secara rutin sih enggak lah. Nanti dipikirnya anakku kayak ada Kenapa ya? Oh. Tapi sebenarnya kita juga harus mengklarifikasi, menggarisbawahi bahwa siapapun yang pergi ke psikolog bukan berarti harus ada apa-apa, Betul. ya harus kenapa-napa. Dan itu juga merupakan satu hal yang wajar kalau kita pergi ke psikolog atau mungkin orang tua membutuhkan pertolongan psikolog anak bagi anak-anaknya untuk mencari tahu perkembangannya nanti supaya optimal seperti apa. Jadi itu adalah hal yang sangat wajar sekali kalau menurut kami di sini. Ya. Dan kita juga berharap semoga buat sobat Ambiar di rumah tidak merasa heran, tidak merasa aneh kalau ada orang pergi ke psikolog, Ya, termasuk iya, orang tua betul. membawa anak-anaknya ke psikolog anak ya. Tapi kalau ngomongin soal Dina Devanka, kita mau kasih lihat yang satu ini. Februari 2022 diputus bercerai oleh pengadilan. Apakah dia sudah punya jodoh kita nggak pernah tahu. Tapi kabarnya, coba kita mau lihat yang satu ini, artikelnya. Tak ingin terulang, Dena Devanka akui takut buka hati, kini pilih fokus jaga mental anak.
gak gampang buat mereka. Ya. Iya pasti ya. Jadi kamu nggak semudah itu untuk membuka hati? Oh iya pasti, karena aku hati-hati banget. Aku ada yang telepon pun, siapa itu mah? Aku nggak boleh terlihat teleponan dengan seseorang yang lama. Karena mereka akan jealous kan, gitu loh. Makanya aku benar-benar ya itu mental anak. Karena begitu sama papanya beda lagi yang mereka dapat. Ya mungkin dari pihak sana cuek ya, video call atau teleponan lama. Dengan siapa maksudnya? Dengan Pihak sana video call teleponan iya, dengan siapa yang lagi deket sama dia lah gitu loh. Tahu dari mana? Ya dari anak-anak, anak-anakku cerita siapa. Jadi makanya aku nggak suka banget nih. Tapi kalau aku konfront kan nanti jadi ribut. Jadi ya sudahlah, biarin aja. Oke, Gitu loh. jadi itu menurut Dena Devanka satu hal yang mengganggu secara pribadi untuk Dena ketika bapaknya anak-anak misalnya video call atau teleponan dengan seseorang yang sedang dekat dengan Oh dia. iya dong, karena anakku kan nggak suka. Dia bilang kenapa ma? Jadi dia ngerasanya kan anak-anakku ngerasanya perempuan yang buat papanya itu mama. Iya. Belum ada dong bisa digantikan Betul. gitu loh. Jadi makanya aku suka bilang sama dia, tolonglah jangan terlalu cepat untuk ke anak-anak tuh supaya untuk bisa menerima kebucinan kamu kadang gitu kan. Pernah ngomong gitu? Pernah, tapi akhirnya kita ribut. Responnya apa dari mantan suami? Oh panjang, kita perang WhatsApp panjang gitu loh. Terserah saya dong bagaimana segala macam. Jadi ya mungkin itu ya beda parentingnya. Kalau aku kan lebih mikirin mental anak, kalau dia mungkin ya terserah saya begini-begini gitu loh. Ketika anak-anak misalnya laporan ke kamu bilang atau mempertanyakan itu siapa yang sedang video call atau sedang berkomunikasi dengan papanya atau ayahnya, jawaban kamu apa? Anakku sih udah paham ya siapa. Jadi dia bilang dia nggak suka, anakku nggak suka. Aku sebel mah, aku kesel gitu. Maksudnya sudah paham dia siapa, maksudnya siapa Bapaknya orangnya? gitu atau siapa? Siapa orangnya lah gitu. Oh, tahu. Udah pernah dikenalin? Yang suka video callan. Oh enggak sih belum. Aku larang. Kecuali sudah menjadi suami kakak. Ya, Kak? kecuali kalau memang sudah mereka menuju ke serius atau apa ya sudah. Tapi kalau sekarang saya minta untuk tidak mendekatkan diri atau anak-anakku didekatkan ke yang bersangkutan. Kasihan banget. Iya. Belum tentu mau juga biasanya anak-anaknya Betul. juga gitu. Iya. Ya, makanya itu para laki-laki juga harus bisa memahami. Terkadang kita sangat menjaga, kalau udah punya anak tuh beda ya, Beda. pemikirannya pasti lebih panjang. Iya. Untuk memperkenalkan bahwa ini adalah sesosok Iya. Yang bukan pengganti ya, karena bapak tidak ada gantinya, tapi baru. sesosok figur bapak buat kamu tuh kayaknya berat pun juga. Dena Devanka, apa yang ingin disampaikan untuk anak-anak? Anak-anak, abam, kakak, dede, pokoknya kalian pasti tahu kalau mama sayang banget, cinta banget sama kalian dan tenang aja, pokoknya kita akan mencari pintu kebahagiaan yang lainnya gitu. Pokoknya kita happy terus. I love you. Mencari pintu kebahagiaan lainnya, semoga Sobat Ambiar juga bisa menemukan pintu kebahagiaan lainnya. Ingat, ketika satu pintu tertutup, maka ribuan pintu lain akan terbuka. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.